Ya, kenapa Pak Jokowi kasih contoh negara Brutan dalam sebuah acara di Jakarta untuk para bupati, gubernur, wali kota di tingkat nasional? Brutan adalah sebuah negara yang punya menteri kebahagiaan. Kita punya menteri sosial dan menteri agama. Sosialnya banyak korupsi, menteri agama kita belum naik-naik ke surga, tapi kita punya menteri agama. Nah, itu urusan kalian lah. Tapi kenapa Pak Jokowi kasih contoh itu supaya kita buka mata, buka pikiran kita bahwa negara itu ada intervensi pemimpin di sana untuk bagaimana pencapaian masyarakat menjadi baik. Itu ada di pribadi pemimpin. Tapi kan kemarin politik kemarin kita bikin Indonesia ini jadi hancur. Kita bilang Jokowi begini A sampai Z kita bicara dia. Nah, itu negara Brutan. Kenapa malah dewa dia bicara? Karena ada wisata turisme yang terindah di dunia, negara kecil, negara muslim, pendekatan muslim, cara berpikir muslim yang Pak Jokowi bawa untuk kita supaya kita memahami bahwa kenapa negara muslim malah dewa itu bahagia. Negara bisa berkembang dengan turisme karena cara kelola mereka. Nah, itu semua ada di pemimpin, cara berpikir pemimpin. Kita ini bicara demokrasi, bicara segala sesuatu, apalagi punya menteri sosial, menteri agama, sosial korupsi, menteri agama kita belum naik-naik ke surga, tapi kita klaim kita negara beragama juga. Oke, kita lihat beritanya ya, ini beritanya. Itu negara bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Sekali lagi, ini saya ulang-ulang. Tapi negara cepat yang akan mengalahkan negara lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat itu. Dalam pelayanan publik, dalam mobilitas barang dan orang, kita inginkan itu. Dan setelah kita mengarungi dalam 5 tahun ini menjadi pengalaman kita bersama-sama. Betapa kita semakin matang, betapa kita semakin dewasa, betapa semakin pintar kita mengelola daerah, mengelola kabupaten, mengelola provinsi, mengelola negara, mengelola keuangannya, dalam mengambil kebijakannya, mengelola anggaran, karena masa-masa 5 tahun ke belakang memang betul-betul sebuah pengalaman yang tidak mudah. Dan ke depan tantangan tidak semakin gampang, semakin rumit dan semakin kompleks. Oleh sebab itu kita perlu seadaptif mungkin dan terus melakukan inovasi utamanya memang di daerah. Sekarang kalau saya ke daerah, pasti masuk pasar. Bupatinya pasti saya tanya, inflasinya berapa bulan kemarin? Jadi kalau yang saya tanya nggak bisa jawab, mohon maaf, masih ada 1-2. Tolong sebelum saya masuk ke kabupaten, bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa. Karena pasti saya tanya, harga-harga pasti juga saya tanyakan. Entah beras, bawang merah, bawang putih, cabai, yang sering naik kan barang-barang itu. Yang lain-lainnya relatif stabil. Dan sekali lagi persaingan antar negara sekarang ini semakin ketat. Saya ingin titip bahwa potensi-potensi yang ada di daerah itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Baik dari sisi finance, dari sisi pangan, dari sisi energi, dari sisi industrinya, dari sisi teknologinya. Kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus dari sisi turismenya, semuanya harus dikembangkan. Kita lihat ya, saya berikan contoh.
Ini Bhutan. Sebagai salah satu tujuan wisata paling terpencil di dunia, budaya Bhutan adalah salah satu dari sedikit negara di mana Anda dapat melihat sedikitnya pengaruh dari budaya modern. Pada tahun 1974, pemerintah Bhutan mulai mengizinkan orang asing masuk ke negaranya. Ini hanya beberapa negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Bhutan, menjadikannya salah satu tempat paling otentik di dunia, karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan warisan leluhurnya. Banyak fakta menarik lainnya dari negara ini, karena Bhutan benar-benar negara unik yang akan membuat Anda kagum. Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan negeri naga guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Republik Rakyat Tiongkok. Nama lokal negara ini adalah Drukyul, yang artinya negara naga. Kesuksesan hidup di Bhutan tidak diukur dengan tingginya penghasilan penduduknya, tetapi diukur oleh kebahagiaan, bahkan negara ini memiliki menteri kebahagiaan yang fungsinya untuk mencapai kesejahteraan penduduk Bhutan. Bhutan salah satu negara terkecil di dunia, dengan luas 38.000 km persegi, dan populasi sekitar 800.000 jiwa. Negara Bhutan tidak punya minyak, tidak punya gas, dan lingkungannya sangat alami, tradisi dan budayanya sangat terjaga. Tapi dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya. Dia mengambil hanya volume tertentu di kuota, dan mengambil yang turis yang pasar atas, high value dan low volume. Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari yang tadi negara saya sebut. Banyak kabupaten yang unik, yang bupatinya tidak tahu bagaimana ini mengemasnya, mempromosikannya. Dan turisnya kena iuran lagi. Sudah datang, bayarnya mahal, masih kena iuran untuk melindungi alam. Saya cek berapa sih ini setahun dia dapat dari iuran yang untuk perlindungan alamnya ini. Hampir 0,5 triliun dia dapat, bukan dari ekonominya, tapi iurannya saja 0,5 triliun. Contoh yang lain, Maladewa. Di dunia, dengan luas wilayah daratan hanya sekitar 300 km persegi yang terdiri dari beberapa pulau. Negara ini terletak di selatan barat daya India dan Sri Lanka di sekitar 1.192 pulau yang diantaranya tidak berpenghuni, yang tersebar di wilayah perairan seluas 90.000 km persegi. Menurut pemerintah setempat, hanya sekitar 210 pulau saja yang dihuni secara permanen, sementara sisa lainnya merupakan pulau kosong. Berdasarkan etnisnya, penduduk Maladewa dibagi menjadi 4 suku, yaitu Sinhalese, Dravida, Arab, dan Afrika berkulit hitam. Hanya ada satu etnis minoritas di negara ini, yaitu suku Indian. Dengan jumlah populasi pada Januari 2024 sekitar 508. Ini terkenal keindahan pantainya. Tapi saya melihat, karena saya hampir sudah 85% kota dan kabupaten yang saya kunjungi, pantai-pantai kita juga tidak kalah dengan yang namanya Maldives tadi. Dan 30% pendapatan negaranya berasal dari turisme. Tapi dia menciptakan segmen pariwisata baru. Misalnya, saya hanya membaca aja. Dan ini bisa ditiru, misalnya konferensi di tepi pantai, rapatnya di tepi pantai, yang wildlife tourism,
ngantri itu orang yang ingin datang ke sana. Menawarkan pengalaman safari yang autentik, melihat satwa di habitat aslinya, kita ini punya semuanya. Itu negara, bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Sekali lagi, ini saya ulang-ulang. Tapi negara cepat yang akan mengalahkan negara lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat itu.